Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahidah. Pemirsa, melihat realitas umat Islam yang kebanyakan sangat memprihatinkan di akhir zaman ini, membuat saya berkesimpulan betapa bila tiba-tiba Ad-Dajjal telah muncul di tengah-tengah kita, maka bisa jadi sebagian besar umat Islam akan menjadi pengikutnya, akan memuja-mujanya, akan menyanjungnya, dan mereka bakal saling berebut barokah kepadanya, yakni Dajjal. Kenapa saya beranggapan demikian? Ya, karena faktanya kebanyakan umat Islam sudah tidak peduli lagi dengan kemurnian ajaran Islam. Faktanya, kebanyakan mereka seakan merasa lebih nyaman dengan apa-apa yang jadi wejangan-wejangan sang ustadz, wejangan-wejangan sang kiai yang difanatikinya. Sekalipun wejangan para sanjungan mereka itu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, mereka seakan telah terhipnotis oleh berbagai wejangan nyeleneh yang menyelisih syariat tanpa mampu menggunakan akal sehat mereka untuk melakukan uji kebenaran sesuai dengan kaidah Alkitabiah. Coba renungi kenyataan cara beragamanya mereka. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa segala kebaikan atau berkah itu miliknya dan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, akan tetapi kebanyakan umat telah meyakini bahwa keberkahan itu ada pada kiai-kiai sanjungan mereka, sehingga mereka dengan bungkuk-bungkuk berebut cium tangan dan suka mengesot kepada sang kiai sanjungan. Mereka berebut air bekas minuman kiai mereka, sampai-sampai sang kiai mereka pun jualan air berkah dan menciptakan sumur-sumur keramat yang bersumber air berkah. Ketika syariat memerintahkan agar kuburan tidak dibiarkan dibangun tinggi melainkan harus diratakan, tapi kebanyakan umat Islam malah dibalik, malah menembok kuburan dan meninggikannya, bahkan meriasnya bak sebuah pelaminan. Ketika syariat memerintahkan agar umat Islam berziarah karena semata-mata untuk mengingat kematian, kenyataannya malah mereka menjadikan kuburan sebagai tempat peraduan nasib agar segala hajat mereka dikabulkan. Bahkan kuburan yang semestinya dijadikan renungan diri bahwa betapa dekatnya manusia dengan kematian, malah dijadikan tempat tawa dengan lenggak-lenggok musik hadroan. Ketika syariat memerintahkan agar umat Islam dengan ketakzimannya terhadap Rasulullah dalam bersolawat, malah mereka meletakkan kalimat-kalimat sanjungan dan kalimat penghormatan itu pada tempat-tempat maksiat. Mereka bersolawat, memuji dan menghormati Rasulullah dengan melakukan berjoget konser dangdutan. Seakan bagi mereka bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah juga melalui metode iringan dangdut. Hingga di hadapan mereka bukan saja Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, tapi juga mendapat gelar Raja Dangdut. Nah, ketika syariat memerintahkan agar umat Islam senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla saat sedang duduk, saat sedang berbaring, saat sedang berdiri, dengan merendahkan diri dan dengan suara yang tersembunyi, malah mereka melakukannya dengan teriak-teriak, dengan jingkrak-jingkrak hingga sampai kesurupan. Seakan bagi mereka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu tanpa mengenal adab kemanusiaan, sehingga di mana mereka beribadah, maka umat secara umum akan menikmati konser kebisingan mereka. Ketika syariat mengajarkan agar umat Islam berlepas diri terhadap segala bentuk beribadah dan orang-orang kafir, agar bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama muslim, malah dibalik, malah dijungkir balik dengan turut menjaga dan beribadah bersama dengan mereka. Dakwah sunnah dibubarkan, sementara dakwah yang merusak akidah umat dibiarkan. Seruan pada qala Allah wa qala Rasul dihinakan, sedang seruan pada qala kiai, qala tradisi, dan qala berbagai adopsian diagungkan. Dan faktanya memang mereka sangat mempercayai wejangan kiai mereka yang menyatakan mampu mendatangkan dan menghentikan hujan. Mereka sangat mempercayai wejangan kiai mereka yang mengaku
mampu berbahasa aneka binatang. Mereka mempercayai wejangan kiai mereka yang mampu mengatur para malaikat dan mampu menjadi penjaga pintu neraka. Mereka mempercayai wejangan kiai mereka bahwa sebagian para sahabat ada yang berprofesi sebagai dukun. Dan juga mereka mempercayai wejangan kiai mereka kalau di antara wali mereka ada yang telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sehari sampai 70 kali. Dan wejangan-wejangan seperti ini, mereka itu nggak ada terbesit untuk membebarkan, nggak, malah dijaga. Bahkan juga mereka membenarkan wejangan kiai mereka yang menyatakan Anies Baswedan adalah seorang Imam Mahdi dan Rocky Gerung adalah seorang Rasul. Mereka membenarkan pernyataan sang kiai mereka yang menyatakan bahwa pakai kopiah hitam itu adalah haram dan pakai kopiah merah putih adalah wajib. Mereka juga membenarkan pernyataan sang kiai mereka yang menyatakan bahwa hanya binatang yang berhaji dan umroh di Arab Saudi. Ini kerusakan akidah yang fatal. Dan ini nggak bakal dibubarkan. Nah, pemirsa, segitu amburadulnya wejangan-wejangan kiai akhir zaman ini. Dan sebegitu mirisnya fondasi akidah umat, sehingga antara yang memberi wejangan dengan yang diberi wejangan, mereka tak lebih sama, mereka serupa. Maka, kalau kenyataan wejangan-wejangan para kiai mereka hanya dilandasi oleh dalil-dalil kengibulan, hanya oleh wejangan-wejangan yang hanya berbau dogma, yang para kiai mereka tidak berkaromah apapun kecuali hanya kedustaan agar bisa jadi tempat penghambaan umat, sebegitu naifnya pun masih bisa dengan begitu mudahnya diterima oleh mereka. Lalu bagaimana lagi dengan saat kemunculan Dajjal yang ketika menyampaikan wejangannya disertai oleh pembuktian kesaktian-kesaktiannya yang serba bisa dibuktikan di hadapan banyak manusia? Bagaimana bila tiba-tiba Dajjal yang dengan segala kelebihannya muncul di tengah-tengah mereka? Sedangkan Dajjal memang sengaja diberi mahkota istidroj oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ujian bagi umat akhir zaman. Yang Dajjal sengaja diberi kemampuan yang luar biasa, diberi kemampuan bisa menyuburkan tanah, bisa mendatangkan hujan, bisa menyembunyikan segala penyakit, bisa mengelilingi dunia hanya dengan 40 hari, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa membunuh dan sekaligus menghidupkan kembali. Dengan perbandingan karomah para kiai yang tidak terbukti dengan kemampuan Dajjal yang memang telah dinyatakan oleh Rasulullah dan diakui segenap umat muslim, maka pasti penghambaan mereka terhadap Dajjal akan jauh lebih besar. Mereka pasti akan menganggap Dajjal sebagai sosok yang dikira pemimpin yang adil, yang padanya umat akan berebut barokah.